Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua ya, khusus tenaga kependidikan, tenaga teknis, operator layanan operasional yang akan melaksanakan tes P3K pada tanggal 2 Desember besok. Teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan soal P3K untuk kompetensi sosio-kultural part yang kedua. Sebelumnya yang belum subscribe boleh dulu subscribe teman-teman agar tidak ketinggalan akan video-video yang akan kita bagikan di channel saya ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K kompetensi sosiokultural operator layanan operasional part yang kedua. Langsung saja ke soal yang ke-11 karena yang kemarin kita sudah bahas sampai 10 soal. Anda adalah seorang guru bantu di sekolah di daerah C. Karena Anda berasal dari luar daerah, Anda seringkali tidak dapat memahami obrolan pegawai lainnya sehingga pegawai yang lain merasa sungkan untuk mengobrol dengan Anda. Sikap Anda adalah A. Berusaha bersikap santai meskipun hal tersebut membuat saya merasa tidak nyaman. B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh pegawai lain. C. Pelan-pelan mempelajari bahasa daerah di sekitar sehingga lebih luas dalam bergaul. D. Tetap ramah pada semua pegawai karena perbedaan budaya adalah hal yang sulit untuk disatukan. E. Tidak perlu terburu-buru beradaptasi karena mengenal karakter pribadi adalah hal yang utama dalam bergaul. Diberikan waktu untuk menjawab kepada teman-teman. Jawabannya adalah C. Pelan-pelan mempelajari bahasa daerah di sekitar sehingga lebih luas dalam bergaul. Untuk penjelasannya, pembahasannya, jika Anda berada dalam suatu lingkungan baru yang berbeda budaya dan bahasanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah mengembangkan sikap positif kebinekaan, seperti bersikap terbuka dengan perbedaan tersebut dan tertarik untuk mempelajarinya. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah pelan-pelan mempelajari bahasa daerah di sekitar sehingga lebih luas dalam bergaul. Artinya, ya kita secara waktunya kita harus belajar mempelajari bahasa daerah di mana kita ditempatkan. Kira-kira begitu agar setidaknya kita menguasai bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan kita. Lanjut soal yang ke-12. Suatu hari saat Anda akan mengantri untuk membeli tiket KRL, seorang bapak-bapak mendatangi Anda dan meminta uang pada Anda karena tidak punya cukup ongkos untuk pulang dengan KRL yang biasa ia naiki. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Menanyakan apakah ia tidak memiliki anak atau kenalan di daerah sekitar. B. Memberikan uang secukupnya dan memintanya pergi. C. Membelikannya tiket KRL. D. Membelikannya tiket KRL dan memberinya sedikit uang untuk bekal. E. Meminta untuk mencari bantuan orang lain saja karena saya sedang terburu-buru. Diberikan waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Membelikannya tiket KRL dan memberinya sedikit uang untuk bekal. Untuk penjelasannya, pilihan jawaban pada soal menunjukkan sikap yang paling tepat di antara pilihan yang ada hanya pilihan D. Membelikannya tiket KRL dan memberinya sedikit uang untuk bekal karena menunjukkan Anda memiliki sikap empati dan simpati pada sesama yang membutuhkan. Karena dalam soal ini tidak ada dikatakan Anda memiliki uang apa tidak, karena di sini dikatakan sikap Anda bagaimana, dan diharapkan kita memiliki uang yang cukup untuk memberi uang dan juga membelikan tiket pada orang tersebut. Kita lanjutkan ke soal yang 13. Jika Anda memiliki pendapat yang lebih baik daripada senior Anda dalam pekerjaan, biasanya yang Anda lakukan adalah A. Langsung menyatakan meskipun ia adalah seorang senior. B. Langsung meninggalkannya karena pendapat saya ada benarnya. C. Tidak mengatakan apapun jika tidak memiliki cukup bukti. D. Mencari dukungan dari rekan lain untuk menunjukkan pendapat saya lebih baik. E. Mengiyakan saja agar tidak menimbulkan perselisihan. Kita beri waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Langsung menyatakannya meskipun ia adalah seorang senior. Dengan penjelasan, pilihan jawaban pada soal menunjukkan sikap Anda jika menemui situasi yang tidak diinginkan. Di antara pilihan yang ada, hanya pilihan A yang tepat karena menunjukkan Anda memiliki sikap percaya diri dan integritas Anda.
itu berhubungan dengan integritas seseorang. Lanjut ke soal yang ke-14. Anda menjadi wakil instansi menjamu tamu negara asing yang melakukan kunjungan kerja ke instansi Anda. Dalam jamuan tersebut, salah seorang klien menawarkan segelas anggur pada Anda karena sudah menjadi kebiasaan di negaranya untuk menunjukkan penghormatan. Jika hal tersebut bertentangan dengan budaya dan agama Anda, maka sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Meminumnya sebagai wujud solidaritas. B. Tidak meminumnya dan mengajaknya berbincang mengenai hal lain yang lebih menarik. C. Tidak meminumnya dan menanyakan hal yang berkaitan dengan budaya di negaranya agar lebih memaklumi kebiasaannya. D. Mencicipinya sedikit saja sebagai wujud toleransi. E. Menolaknya tanpa memberikan komentar agar ia tidak tersinggung. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah tidak meminumnya dan menanyakan hal yang berkaitan dengan budaya di negaranya agar lebih memaklumi kebiasaannya. Nah, kita coba apa penjelasannya. Pilihan jawaban pada soal menunjukkan sikap Anda dalam suatu lingkungan. Di antaranya pilihan yang ada hanya pilihan C yang tepat karena menunjukkan Anda memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan namun tidak berpegang pada prinsip utama. Artinya, kita tidak meminumnya dan kita menanyakan kenapa di daerah dia, apa di tempat tinggal dia harus ada acara minum tersebut, dan juga kita menjelaskan bagaimana itu sangat bertentangan dengan adat dan juga mungkin agama kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut nomor 15. Anda adalah seorang guru wali kelas 11. Suatu hari, dua murid laki-laki di kelas Anda berkelahi. Aldi, pemuda yang kalah dalam perkelahian itu, mengajak teman-temannya dari kelas lain untuk mengeroyok Budi, lawannya sepulang sekolah. Akibat kejadian tersebut, orang tua Budi mendatangi Aldi dan menegurnya dengan kata-kata yang keras karena tidak terima dengan kelakuan Aldi. Konflik tersebut membuat lebih buruk. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan A. Mengembangkan sikap cinta damai antara murid laki-laki. B. Memberikan pengertian pada kedua pihak yang berselisih. C. Meminta bantuan sekolah untuk menyelesaikan konflik tersebut sesuai hukum. D. Memberikan sanksi sosial dan akademik pada Aldi. E. Melakukan mediasi dan rekonsiliasi antara kedua pihak agar tidak berlarut-larut. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Melakukan mediasi dan rekonsiliasi antara kedua pihak agar tidak berlarut-larut. Dengan penjelasan, jika Anda menemui masalah sebagaimana soal tersebut, maka sikap yang paling tepat dilakukan adalah mencari solusi yang adil dan objektif. Sebagai wali kelas, maka langkah yang tepat adalah melakukan mediasi dan rekonsiliasi antara kedua pihak agar tidak menjadi berlarut-larut. Kita lanjutkan ke soal yang ke-16. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di bagian QC. Kurang tahu apa itu QC. Di perusahaan X. Ternyata mayoritas pegawainya berbeda jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda memanggil Anda karena beberapa karyawan mengeluhkan tidak dapat nyaman bekerja bersama Anda karena merasa Anda tidak mampu bekerja dengan baik. Atasan meminta Anda untuk mencari solusi atas masalah tersebut agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Sikap Anda adalah A. Menerima masukan atasan namun tidak perlu melakukan perubahan apapun karena saya tidak melakukan hal yang berlawanan dengan norma. B. Meminta pada atasan untuk memindahkan saya ke divisi lain meskipun tidak sesuai dengan kompetensi saya. C. Mengajak diskusi rekan kerja lain dan meminta masukan mereka agar merasa lebih nyaman saat bekerja bersama. D. Fokus pada pekerjaan saya karena menyelesaikan pekerjaan saya adalah yang utama. E. Menunjukkan kemampuan diri saya secara profesional dan tetap bersikap baik dengan siapapun. Kita waktunya untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Menunjukkan kemampuan diri saya secara profesional dan tetap bersikap baik dengan siapapun. Penjelasannya adalah, dalam hal persoalan konflik, seorang ASN harus mampu melakukan pemetaan sosial dan mengidentifikasi potensi kesalahpahaman untuk mencapai solusi terbaik. Jika Anda menemui situasi serupa dengan soal, maka sikap yang paling tepat adalah menunjukkan kemampuan diri saya secara profesional dan tetap bersikap baik dengan siapapun. Lanjut soal yang ke-17. Anda merupakan seorang pegawai baru di institusi B.
pada hari pertama Anda masuk, ternyata mayoritas pegawai di kantor seringkali menghabiskan waktu sepulang kerja dengan makan malam bersama atau kegiatan tim lainnya. Sedangkan Anda terbiasa pulang tepat waktu selepas kerja. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Tetap pada pendirian dan pulang tepat waktu selepas kerja. B. Ikut kegiatan tim seperti yang lainnya untuk menghargai anggota lainnya. C. Ikut kegiatan tim sesekali untuk menghargai anggota tim lainnya. D. Ikut kegiatan tim dan sukarela agar tidak menjadi perbincangan anggota tim lainnya. E. Saya akan menjelaskan kebiasaan saya pada anggota tim lain agar dimaklumi. Kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Ikut kegiatan tim seperti yang lainnya untuk menghargai anggota lainnya. Dengan penjelasannya, jika Anda menemui situasi serupa dengan soal, maka sikap yang paling tepat adalah ikut kegiatan tim seperti yang lainnya untuk menghargai anggota lainnya, untuk menunjukkan sikap Anda yang mudah beradaptasi dengan perubahan dan terbuka dengan kebiasaan baru. Kita lanjutkan ke nomor yang 18. Anda adalah seorang panitia penerimaan murid di sekolah A. Saat hari pendaftaran, Anda disibukkan dengan kedatangan orang tua calon murid dan kegiatan lain. Saat sedang sibuk bertugas, Anda melihat ada sepasang orang tua murid yang tampak kebingungan saat mengisi formulir pendaftaran dan tampak beradu argumen satu sama lain. Sikap Anda adalah A. Menghampiri mereka dan menawarkan bantuan. B. Merasa khawatir tapi saya tidak meninggalkan pos saya. C. Meminta panitia lain untuk membantu mereka karena Anda sibuk. D. Menghampiri mereka dan membantu mengisi formulir agar masalah tidak berlarut-larut. E. Segera membantu mereka meskipun Anda akan membuat orang tua calon murid lain menunggu. Waktu untuk menjawab. C. Meminta panitia lain untuk membantu mereka karena Anda sibuk. Penjelasannya adalah sebagai sesama individu sudah seharusnya untuk saling tolong-menolong. Hanya saja hal tersebut harus sesuai dengan batasan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, sifat yang tepat berkaitan dengan soal di atas adalah meminta panitia lain dan membantu mereka karena Anda sibuk. Ya mungkin di lingkungan kerja masih ada rekan kerja kita yang belum terlalu sibuk, jadi kita bisa meminta mereka untuk mengatasi masalah orang tua tersebut. Nomor 19. Sebagai dokter di daerah, seringkali Anda harus dipanggil di tengah malam untuk menangani pasien darurat. Beberapa hari ini Anda selalu pulang terlambat dan semalam harus dipanggil di luar jam kerja untuk menangani korban kecelakaan sehingga Anda baru bisa pulang di pagi hari. Padahal hari ini Pak RT mengajak semua warga untuk kerja bakti merenovasi bagian masjid yang rusak akibat tertimpa pohon beberapa hari yang lalu. Apa yang akan Anda lakukan jika sore nanti Anda masih harus bekerja di rumah sakit? A. Pura-pura lupa dan tidak ikut kerja bakti. B. Meminta maaf pada Pak RT karena tidak dapat mengikuti kerja bakti. C. Menyumbangkan makanan dan minuman untuk para warga yang kerja bakti sebagai permohonan maaf tidak ikut serta. D. Tetap mengikuti kerja bakti karena tidak enakan dengan warga lain. E. Mengikuti kerja bakti setengah hari saja untuk menghormati Pak RT. Waktu untuk menjawab. B. Meminta maaf kepada Pak RT karena tidak dapat mengikuti kerja bakti. Penjelasannya adalah sebagaimana soal sebelumnya, sebagai sesama individu sudah seharusnya Anda untuk saling tolong-menolong. Hanya saja hal tersebut harus sesuai dengan batasan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, agar Anda tetap bisa bekerja dengan baik sore harinya dan menghormati ajakan Pak RT, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah minta maaf kepada Pak RT karena tidak bisa mengikuti kerja bakti. Karena tadi kita bekerjanya di rumah sakit sebagai seorang dokter, gitu ya. Jadi ya kita bisa saja meminta maaf kepada Pak RT dan menjelaskan kalau kita punya pekerjaan yang urgent hubungannya dengan keselamatan nyawa manusia atau orang lain. Lanjut ke nomor 20. Anda adalah seorang guru daerah di provinsi X. Di daerah tersebut masyarakat terbiasa berburu dan mengkonsumsi telur burung maleo. Padahal burung maleo termasuk satwa langka yang dilindungi. Apa yang Anda lakukan terhadap hal ini? A. Tidak ingin ikut campur dengan hal tersebut karena hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan suku tersebut. B. Melaporkan pada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti. C. Memfoto dan menguploadnya ke media sosial untuk membuat petisi pada pemerintah. D. Mengkomunikasikan hal tersebut pada ketua adat bahwa kebiasaan ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan negara Indonesia. D. Membuat daerah penangkaran khusus agar populasi maleo tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik dengan suku tersebut. Waktu untuk menjawab kepada teman-teman.
Jawabannya adalah mengkomunikasikan hal tersebut pada ketua adat bahwa kebiasaan ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan negara Indonesia. Penjelasannya adalah jika Anda menemukan masalah yang serupa dengan soal, maka tindakan yang paling tepat sebagai seorang abdi negara berintegritas adalah mengkomunikasikan hal tersebut pada ketua adat bahwa kebiasaan ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan negara Indonesia sehingga terbangun hubungan yang harmonis untuk jangka panjang. Ya, sekian dulu teman untuk pembahasan kompetensi sosiokultural part yang kedua. Teman-temanku, waktu sudah semakin mendekati. Ya, mudah-mudahan soal yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mengerjakan saat pelaksanaan tes P3K, khususnya untuk tenaga teknis kompetensi sosiokultural operator layanan operasional pada tahun 2024 ini. Terima kasih teman-temanku, semoga nanti bisa lulus semua 100%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.